Ini saya akan mulai dengan ucapan Pak Menteri sebetulnya tentang akan digagasnya tentang istilah beliau e-sabak ya. Kalau Kompas mengistilahkannya sabak L gitu ya, atau sabak elektronik gitu. Nah, ini saya mulai dengan permasalahannya apa sih gitu ya. Oke, coba lanjut. Jadi permasalahannya ini yang kita punya sekarang. Permasalahannya kita tidak punya guru yang cukup dan kualitasnya juga tidak cukup. Khususnya bukan di Jakarta. Di Jakarta katakan walaupun masih ada komplain, tapi katakanlah sudah cukup memadai di Jakarta. Tetapi masalahnya di daerah hal itu tidak bisa. Saya mengunjungi beberapa daerah, beberapa sekolah di Papua, itu hanya ada satu guru. Dan kebanyakan orang-orang Toraja ya. Dari orang-orang Toraja itu punya semangat melayani yang tinggi sekali. Dan itu menjadi pendidik-pendidik andal kita di Papua. Tetapi satu guru mengajar semua. Dari pelajaran agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, sebut semua mata pelajaran, itu satu guru. Dan satu guru itu juga mengurus perpustakaan. Kalau ada anak belum makan, dia yang harus menyediakan, masak. Lalu kalau ada keamanan, urusan dia juga. Jadi kita bisa bayangkan keadaannya seperti itu. Itu Indonesia kita. Kita selalu komplain kalau kita melihatnya di Jakarta. Tapi keadaannya sebenarnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apa yang dapat kita lakukan? Jadi terus terang ini bukan untuk urusan Jakarta. Ini kita ingin mata kita harus melihatnya dari sudut daerah yang terpencil, terasing, kemudian terabaikan juga. Oleh kita sudah lama terabaikan. Jadi ada kampung gitu, di kampung-kampung di dalam kota New Delhi yang kumuh, slum, itu diberikan di bagian di depan gitu ya. Itu ada satu tembok gitu yang dilobangi. Lalu ditaruh komputer di sana. Ya. Terus anak-anak, jadi setiap anak yang mau main atau orang dewasa itu dapat menggunakan komputer itu gratis. Ya. Dan tidak ada panduannya, pokoknya gratis. Anak dilepas mau apa juga terserah dengan komputer itu. Dan ini luring, ya. Ini tanpa internet. Baik, lanjut. Oh ya, itu sekarang sudah ada di seluruh dunia ada 600 learning station yang seperti itu, sudah ada 600 ya, kecuali Indonesia belum ada. Kemudian ini jadi anak dapat belajar secara mandiri. Ini karakteristiknya ya. Namanya hole in the wall sebetulnya karena mereka mengerjakannya jadi betul-betul tembok dilobangi lalu ditempel ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana belakangnya ya, behind the wall-nya. Nanti di grendel gitu. Ya, ini di grendel. Lalu itu kalau kita lihat itu keyboardnya ada di situ. Keyboardnya tidak ditanam. Ya. Mouse-nya nanti saya tunjukkan seperti apa mouse-nya. Itu desainnya timnya Sugata Mitra. Oke, lanjut. Ini jadi mouse. Yang di atas itu mouse-nya. Ya. Mouse-nya itu tidak ada yang bergerak, jadi itu hanya tombol. Itu ada 6 tombol, jadi ya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu klik kiri, klik kanan yang atas ini. Jadi sudah itu. Dan cukup peka saya mencoba ini. Kemudian satu lagi, ini keyboardnya itu di atasnya ada plexiglass ditutup. Jadi tangannya anak itu tidak bisa menggenggam. Tujuannya satu. Kalau bisa menggenggam, dia bisa merusak. Jadi karena tangannya begini itu tidak akan rusak keyboardnya. Dan sampai sekarang desain ini berhasil jadi. Kalau begini ini akan dipukul.
Tapi karena ini jadi disisipkan begitu, jadi hanya begini saja. Jadi itu desainnya jadi ternyata memang sudah dipikirkan masak-masak untuk sustainability-nya, ya. Ini bagus sekali. Jadi ini hanya di bawah tangannya itu saya potret, itu betul seperti itu posisinya, jadi ya. Tidak comfortable tentunya ya dibanding, tapi ya ada yang penting ada. Oke, lanjut. Ini behind the wall, ini belakangnya seperti ini, sangat sederhana. Dan ini dikerjakan secara dia tidak minta uang dari pemerintah. Ini jadi dikerjakan secara sukarela oleh seperti lembaga-lembaga swadaya. Ya. Dan beliau mereka menyediakan ini gratis. Kalau kita mau pakai, mereka menyediakan. Kalau kita beli komputernya, mereka akan mengisinya dengan gratis. Mereka akan membantu. Jadi ini benar-benar kita sudah masuk dalam masyarakat yang open, masyarakat terbuka dan memang suka berbagi ya. Jadi ini kita mungkin greedy itu apa namanya tamak itu mungkin memang sudah so yesterday. Ini golongan manusia-manusia untuk masa depan yang memang betul-betul ingin berbagi. Jadi kita juga jangan curiga. Walaupun asing ya memang sudah zamannya sekarang berbagi semuanya. Kita pun harusnya juga berbagi. Kemudian satu, semuanya ini programnya, kontennya dalam dua bahasa. Bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Jadi anak bebas mengerjakan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Hindi. Ini di Indonesia mestinya bahasa ibu ya. Bahasa ibu, kenapa belajar matematika tidak menggunakan bahasa ibu? Seharusnya mestinya lebih baik lagi ketimbang bahasa Indonesia. Ya mungkin di Jakarta tidak masalah bahasa Indonesia ya, tapi seperti di Banyumas gitu aja sudah saya repot itu ya bahasa Indonesia. Nggak usah luar pulau, yang di pulau Indonesia di Jawa itu. Kemudian karena anak-anak ini menggunakan satu komputer, ini terekam apa yang dikerjakan anak-anak itu terekam oleh komputer. Jadi nanti timnya Dr. Sugata Mitra itu dapat menyelidiki apa yang dikerjakan anak-anak itu selalu dari hasilnya. Ini terekam dengan baik. Ini yang tidak bisa kita bayangkan kalau kita merekamnya di sistem sekolah tradisional. Guru tidak pernah tahu apa yang terjadi pada anaknya. Ya, gurunya bilang kami mengamati, tapi kenyataannya tidak mungkin lah ya. Nggak usah banyak-banyak, 24 murid saja. Itu sudah sulit. Tapi ini sudah terjadi. Jadi benar-benar diamati, direkam. Kemudian ini luring ya, jadi tanpa internet. Ini tanpa jaringan internet. Ini betul-betul komputer yang diisi oleh kontennya. Ini program anti hang, lalu piranti lunaknya yang mereka buat ini gratis. Ini kemudian kami ke salah satu sekolah namanya Janak Yoti School. Ini sekolah negeri, kita bisa perhatikan itu laptop ya, yang digunakan laptop. Ini daring. Kalau ini jadi memang internet juga, menggunakan internet. Kemudian ini sumbangan dari LSM. Ini termasuk one laptop per child gitu. Ya, kalau ada yang ingat Nicholas Negroponte, kalau pernah dengar itu, yang orang MIT, ini salah satunya proyeknya. Ini di Nepal, tidak semua sekolah negeri menggunakan teknologi ini. Kemudian guru diberi layanan yang cukup untuk berlatih menggunakan teknologi ini. Kemudian mata pelajarannya juga tidak semua, hanya matematika, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Nepal. Kemudian sistem operasinya berbahasa Nepal atau Inggris. Nanti saya tunjukkan siapa yang membangun sistem operasi itu. Dan sistem operasinya dibangunnya juga sangat
sangat mementingkan bagaimana anak itu dapat mengerjakan dengan mudah, ya. Terutama juga dengan bahasa Nepal. Satu laptop, 2 anak bisa belajar. Ini gunakan, lanjut. Nah, ini laptop ini sebetulnya dapat digunakan secara daring, daring maupun luring. Jadi ya, tentu saja ya, kalau bisa pakai internet ya pasti bisa. Untuk tanpa internet ya tinggal dimatikan aja sudah selesai. Nah, tapi ada lagi keuntungannya. Laptop ini dapat saling terhubung tanpa internet. Kalau diperhatikan itu ada 2 kupingnya, ada 2 telinganya di setiap laptop. Itu sebetulnya antena. Jadi antena beberapa laptop ini dapat terhubung untuk berkomunikasi. Untuk chatting itu bisa jadi. Tapi ya hanya 200-an meter ya. Bukan seperti Facebook gitu. Tapi hanya 200-an meter. Guru itu dapat berkonsultasi dengan muridnya. Itu tanpa internet. Ya, ini desainnya buruk, desainnya baik sekali ya. Tapi keadaannya kotor ini ya. Kotor ya. Anak-anak yang pakai di kampung ya, di kampung kita bisa bayangkan sekolahnya becek gitu ya. Ini apa adanya. Jadi kalau kita jangan melihat ke Amerika ya, ini betulan apa yang terjadi dan kemungkinan tidak jauh berbeda nanti di Indonesia ya, ini nanti akan terjadi. Semoga kita bisa lihat ini hasilnya nanti di Indonesia berapa bulan ke depan ya. Semoga kita juga segera dapat membantu anak-anak kita di daerah pedalaman yang sudah kita abaikan, itu mereka dapat merasakan belajar bermutu. Selanjutnya, ini bagaimana mereka men-charge ya. Jadi itu ada raknya mereka bikin sendiri, itu kayu, lalu mereka laptopnya disusun gitu. Itu banyak ya, teorinya banyak laptopnya ya. Laptopnya itu ada 85 awalnya. Sekarang yang masih jalan 27 tapi. Oke, itu harus kita pikirkan ulang. Kita juga harus siap bagaimana skemanya kalau ada yang rusak, bagaimana proses memperbaikinya atau menggantinya. Itu harus dipikirkan. Yang di Nepal tidak ada yang memikirkan. Jadi terus terang ini tidak yang terbaik ya. Yang saya sampaikan ini apa yang terjadi as it is ya. Nanti kita pikirkan bagaimana membenahinya justru ya. Laptop ini setelah diisi listrik itu mereka akan mampu untuk bertahan 3 jam. Kalau sudah lama katanya hanya 2 jam ya. Itu kenyataannya juga. Itu yang harus kita terima. Nanti kalau ada tim di sini yang mau menjajaki ini lebih detail, ini harus dipahami betul ya. Masalahnya juga di Nepal itu mungkin di Jakarta masih mendingan mungkin ya. Kayak di Medan itu mati listrik itu ya. Sering ya. Sama dengan di Nepal. Ini jadi mati listrik itu sering. Jadi mereka kalau mati listrik ya ini tidak bisa di-charge. Nah, ini tapi karena agak di kota mereka tidak menggunakan solar cell. Nanti yang di desa-desa justru berhasil karena menggunakan solar cell. Memang tidak menggantungkan pada PLN lagi. PLN-nya sana ya, perusahaan listrik Nepal. Ya. Kemudian ini yang tadi saya ingatkan. Sekolah ini yang kami kunjungi itu awalnya punya 85 laptop, tapi sekarang tinggal 27. Jadi belum ada pemikiran bagaimana menggantinya. Ya, pemerintah tidak ikut karena ini betul-betul LSM yang mengerjakan. Tapi yang menurut saya tidak bijak ya, kalau hanya menyediakan 1 kali, setelah itu tidak mengurus lagi. Itu menurut saya tidak baik. Kemudian ya, oke lanjut. Ini jadi pemilihan mata pelajaran ini yang penting ya. Tidak semuanya yang harus dihitung. Ya, ini pelajaran matematika mereka. Sepertinya mirip dengan kita lah ya. Ini
kurikulumnya satu. Kalau di Nepal kurikulumnya satu. Baik, lanjut. Kemudian kami bertemu dengan ini orang yang sangat terkenal. Kalau Anda cari di Wikipedia, itu nanti di Google, nama ini salah satu pendekarnya Nepal dalam bidang wireless. Ini guru sains, guru IPA, ya, guru IPA. Kemudian tahun 90-an dia mencari beasiswa, akhirnya dapat di Universitas Nebraska dan beliau mengambil PhD di sana, ya. Nah, kemudian beliau kembali ke Nepal dan ingin membangun jaringan wireless di Nepal, ya. Oke, lanjut. Dan beliau berhasil. Pada awalnya ini tahun 96, ini jadi benar-benar inisiatifnya akar rumput, bukan dari pemerintah, jadi dari beliau sendiri. Ini awalnya hanya untuk email. Bayangkan tahun 96 mereka sudah membangun ini. Beliau membangunnya, menunjukkannya itu dan sangat sederhana, ya. Dari itu loh, routernya WiFi itu, router yang seperti WiFi itu, yang kan antennya cuma segini, ya. Itu jaraknya paling berapa meter sih itu? 30 meter itu paling jauh mungkin, ya. Tapi oleh beliau, karena ingin untuk jarak antar desa di Nepal. Desa itu kalau di Nepal kelihatan semua. Kalau kita bayangkan Nepal itu kondisinya itu sangat dekat. Oh, desa ke situ, ya. Himalaya itu kelihatan, Himalaya itu sudah dekat. Tapi ke satu desa, ke desa yang kelihatan itu 7 hari, gitu ya. Itu keadaannya, ya, 7 hari. Jadi pada saat awal saya cerita tentang Indonesia, betapa susahnya berjalan 2 hari, gitu ya. Anak-anak di Papua itu yang mau sekolah harus berjalan 2 hari. Ternyata setelah mendengar itu nothing dibandingkan dengan mereka kelihatan dekat, ya. Tapi jalannya 7 hari itu bisa. Jadi kita bisa bayangkan, ini sangat membantu. Harus didukung pemerintah. Ini sumber daya surya ini ternyata beliau mengatakan yaitu yang paling andal di sana. Tapi saya pikirkan kalau di Nepal saja yang matahari ada hanya 10 bulan, seharusnya di Indonesia lebih baik lagi. Indonesia 12 bulan ya ada matahari terus. Iya kan? Jadi kalau Nepal saja bilang energi surya, kenapa bukan kita, gitu ya? Seharusnya mudah sekali kita. Lanjutnya, ini sedang konsultasi, ini ya, mendiagnosa sakit. Ini orang di desa melakukan diagnosa dengan dokter di Kathmandu, ya, di desa. Jadi itu bisa konsultasi dengan dokter di Kathmandu. Itu kameranya di sana, ya. Ini telemedicine, gampang. Istilahnya keren tapi sebetulnya hanya itu aja. Ini catatan, ya, bahwa kalau kita membangun teknologi pembelajaran, artinya tidak hanya untuk pembelajaran, artinya ini untuk agriculture-nya, peningkatan ekonominya, kemudian kesehatan mereka, itu akan meningkat semua. Jadi sebetulnya kalau kita hanya melihatnya pendidikan, itu sangat kecil. Tapi ini betul-betul mengubah budaya di desa itu, ya, secara ekonomi akan meningkat. Ya, ini maaf yang ini, tapi saya nyolong, ya, ini saya ngambil dari sini, bukan potret saya itu. Saya belum ke sini, belum kesampaian karena takut ini jaraknya jauh. Oh, jaraknya dekat tapi lama. Ya, tapi saya ingin ke sana. Saya bilang saya ingin ke sana. Saya akan jalan. Harus sasaran yang bermakna. Anak-anak bisa belajar dengan baik. Konten harus sesuai dengan pedagogi dan keilmuan. Seringnya yang terjadi, yang membuat program-program teknologi belajar itu 2 kelompok saja. Ada yang ngerti konten,
Anda yang ngerti IT, ya, ngerti pemrograman. Tapi tidak ada yang ngerti dua-duanya sekaligus. Dan itu jembatan itu yang jadi masalah. Model keberhasilan kita, ya, daripada yang di Menteng, yang di Kebayoran, Anda kasih laptop, Anda protek, itu dibongkar sama anak-anak itu, iya kan? Dan mereka akan, walaupun kita tidak isisinkan, akan diisisinkan oleh anak-anak itu dari rumah, iya kan? Ada internet, nanti akhirnya chatting di kelas, tidak belajar. Tetapi kalau dikerjakan di Pulau Muna, kami akan ke Pulau Muna besok subuh, ya. Ya nggak ada internet, mau apa? Ya belajar matematika. Terpaksa belajar matematika, dan itu hiburan. Kami berharap ini akan berhasil. Ke Maluku mudah-mudahan tidak ada internet, itu blessing bagi kita seharusnya, ya. Jadi jangan mengeluh kalau melihat masalah jadi kendala, wah ini buruk. Enggak, kita buat itu menjadi keuntungan kita. Tidak ada internet, syukur alhamdulillah kita bisa belajar dengan baik. Kemudian konten yang belum memanfaatkan teknologi interaktif komputer. Ini saya ingin tunjukkan sebetulnya menggunakan komputer itu ada hal-hal yang bisa kita kerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, oleh guru konvensional. Guru selalu takut akan digantikan oleh komputer. Ya kalau guru takut digantikan oleh komputer, memang guru itu memang pantas diganti oleh komputer, ya. Ya seharusnya guru nggak boleh takut, ya. Ya kalau guru yang bagus mestinya ya nggak masalah ada komputer. Kalau guru levelnya memang memberi informasi, ya mending pakai Google, iya kan? Tapi kalau guru benar-benar yang dapat mengajak kita belajar, nah itu yang Google gagal dalam hal itu, kan? Ya. Problem statement-nya mengenai bahwa di Indonesia itu kurang guru. Tadi begitu ada angka statistik dari jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid gitu ya. Saya kebetulan sambil itu bandingin rasio guru sama murid di Indonesia itu nggak kalah dengan Malaysia, Korea Selatan dan lain-lain gitu ya. Mungkin lebih tepatnya kalau misalnya tadi Bapak bilang ceritanya di Papua gitu, mungkin masalah distribusinya. Kalau begitu mungkin apakah teknologi itu yang kita akan jalurkan untuk menyelesaikan masalah distribusi? Ya kalau misalnya distribusi sebenarnya masalahnya ya gimana bikin gurunya ke sana, ya itu kan akan lebih selesai gitu. Solusi kalau misalnya masalahnya distribusi bukan jadi makin menjadi gurunya mungkin. Pertanyaan saya begitu, apakah ini tujuannya untuk itu untuk menyelesaikan masalah distribusi? Kalau memang itu masalah ini, apakah ada solusi yang begitu? Guru, saya pernah dengan Pak Fasli Jalal ke Yahukimo di Papua. Itu guru untuk mengambil gaji itu harus menyeberangi Sungai Memberamo, berjalan 2 malam untuk mengambil gaji. Kita bisa naik untuk mengambil gaji bulanan itu loh. Itu yang ada sekarang, keadaannya seperti itu. Jadi kita harus menyelesaikannya itu dua-duanya, kualitas juga dan kuantitas. Dan sebetulnya yang tadi datanya itu ya itu memang kenyataannya selalu kelihatannya, dan orang-orang di Jakarta melihatnya happy, oh bagus keadaannya seperti itu, keadaannya ya kan. Kalau dihitung itu rasionya baik sekali, murid dan guru dan kita lebih baik dari beberapa negara Asia. Tapi kenyataannya itu ya, jadi ada kemungkinan ada sekolah yang nggak ada gurunya. Beberapa bulan yang lalu ada dari Nias bilang ke saya, Pak, kami butuh guru. Guru apa? Guru apa saja, Pak? Kita nggak punya guru katanya. Pokok guru apa saja bisa. Itu keadaannya. Nah, sekarang untuk guru yang sudah ada, bagaimana kita memperbaikinya? Sebelumnya
Kita caranya melatih adalah guru-guru itu dipanggil ke kota, lalu diberi training. Yang kalau sekolah gurunya cuma satu gimana? Anaknya ditinggal, gurunya training seminggu. Iya, itu yang terjadi. Bagi saya ini tidak bisa seperti itu lagi, itu sudah terlalu kuno. Guru harus juga berlatih mengembangkan profesinya, harus dengan memanfaatkan teknologi. Sederhana sebetulnya kan, mengajar menjumlahkan pecahan hari Senin nih. Oke, hari ini sudah mulai lihat YouTube, ya kan? Sederhana, cuman lihat film 5 menitan gitu. Oh begini ngajarnya, oke. Senin saya ngajar sudah terjadi. Ngapain kita panggil guru-guru itu kumpul gitu? Lagian diisi dengan training-training gak jelas. Iya kan? Ini ada yang pernah ikut. Trainingnya jelas nggak mutu kan sebetulnya. Kalau kita mau jujur, no, not really itu the content. Ngomongnya salah-salah, bikin lelucon-lelucon garing, itu yang terjadi kan. Trainer-trainernya, that's not solving our problem. Mengajar tentang kontennya, mengajar tentang pecahan, mengajar pecahan, pembagian pecahan. Coba mengajarnya bagaimana? Kemungkinan trainernya juga nggak bisa. Mendingan langsung aja. Kalau ada kampus-kampus, tolong buatkan 5 menitan video mengajar tentang penjumlahan pecahan. Bikin. Sudah, langsung ke konten. Nanti diperbaiki pelan-pelan. Kita proses. Kita bukan kesempurnaan hari ini. Kita akan melanjutkan terus-menerus gitu ya. Dari 3DS, saya adalah salah satu partner dari Autodesk yang sebetulnya bertanggung jawab atas salah satu aspek dari teknologi ini, terutama untuk inovasi. Pertanyaan saya nanti berkaitan dengan free program, free software dari Autodesk untuk seluruh sekolah di Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau ngaku dulu salah, mau ngaku dosen dulu, Prof. Jadi kalau misalnya tadi lihat angka dari tabel Malaysia itu lebih banyak tenaga ahlinya dibandingkan di Indonesia, maka mungkin untuk 5 tahun ke depan kalau misalnya ada guru, terutama guru AutoCAD yang datang ke Indonesia atau guru Revit, Inventor ataupun 3D Max, itu mungkin salah kami, terutama salah saya. Karena semenjak tahun 2010 sampai dengan 2013 saya memimpin 20 orang tenaga instruktur dari Indonesia untuk mengajar di Malaysia. Jadi Pak Antonius, mohon maaf, kami gajinya memang lebih gede Pak di Malaysia. 2 minggu mengajar sama dengan gaji kami waktu itu dari 2010 itu 2 minggu mengajar itu sama dengan gaji 6 bulan kami di Indonesia. Dan rata-rata kami di sana ada 1,5 bulan. Jadi bisa dibayangkan kami hidup dari 2 kali berangkat ke Malaysia saja. Oke, berkaitan ini semua. Autodesk untuk tahun ini, terutama 3DS, memang sedang mengadakan menggencarkan program untuk mengadakan training di luar Jakarta untuk guru-guru di daerah, terutama sekali untuk memperkenalkan teknologi dari Autodesk. Salah satu yang menarik adalah kegiatan kemarin dengan hackathon. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Facebook. Hackathon adalah acara yang boleh dibilang acara grassroots yang dikembangkan oleh beberapa developer untuk mengembangkan suatu aplikasi atau suatu alat yang dimana dikerjakan dalam hanya waktu singkat 2 jam, 2 hari, 24 jam ya, 48 jam. Kebetulan saya Mbak Dina juga ada di acara itu. Acara itu membuka mata saya bahwa ternyata orang Indonesia memiliki bakat yang luar biasa. Tapi sayangnya banyak sekali kita masih lihat kabel di mana-mana, board di mana-mana yang sebenarnya kita bisa bungkus. Sebagai contoh tadi kita lihat itu ada hole in one. Hole in one ya? Hole in one. Hole in one. Hole in one. Itu adalah teknologi yang sangat sederhana menurut kami. Karena kami tahu bagaimana cara membuatnya dan bagaimana kami membengkokkan platnya. Karena kami belajar softwarenya dan kami belajar industrinya, kami belajar alatnya. Tapi kami kan di Jakarta. Kalau memang ini tujuannya adalah di daerah terpencil, gimana dengan guru-guru yang ada di sana, tenaga ahli yang ada di sana?
Sebagai contoh, kenapa saya berkata demikian? Pada tahun 2010 saya mengajarkan AutoCAD dan Inventor untuk versi 2010 di Malaysia. Kemarin saya datang ke salah satu universitas di Indonesia, di Jawa Tengah tepatnya. Lucunya, dia masih menggunakan AutoCAD versi 2006 dan 2007. Jadi 7 tahun kemudian, 7 tahun yang lalu, waktu saya gajinya masih besar gitu, cerita dari Malaysia, whatever. Nah, kami mengembangkan program A3P, Autodesk Adoption Partner, Autodesk Academic Adoption Partner. Artinya kami membutuhkan bantuan dari guru-guru semua di Indonesia untuk mengaplikasikan teknologi yang kami punya. Kami hanya tools, memang benar, komputer adalah tools. Tapi memang benar yang kita dibutuhkan adalah konten dan IT. Maka kontennya sebenarnya ada di Bapak Ibu sekalian. Kami hanya mengusahakan toolsnya, kami membantu di toolsnya. Pertanyaan saya, sebelum pertanyaan ini tapi mohon singkat karena singkat, kita perlu selesai dalam waktu 6 menit. Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya langsung aja ya. Kami ada kesulitan satu yang paling besar. Kami tidak bisa mendeploy program ini tanpa tahu kontak dari Bapak Ibu se-Indonesia. Ketika kami mengambil data di BNPT, kami selalu mendapatkan invalid email. Yang kedua, yang saya ingin tanyakan pada Prof Iwan, sebetulnya ada nggak sih ketentuan perbedaan antara sekolah non formal dan sekolah formal? Karena kami harus membagikan hanya ke sekolah yang diakui oleh Dignas. Software ini adalah software edukasi. Kami akan berikan free, tapi kami ada kendala di situ untuk mendapatkan apa sih batasan formal dan non formal. Artinya kalau misalnya tidak ada batasan non formal, kami akan bisa berikan kepada Makedonia, sekolah duafa ataupun sekolah-sekolah lainnya, dan kami bisa mentransfer ilmu kami yang ada di sana. Demikian, Prof dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Saya ingin sedikit berbagi saja. Saya adalah seorang guru, saya seorang kepala sekolah, dan pemikiran untuk berbagi cara-cara mengajar yang sederhana ya tadi itu saya pikir kalau buat saya sebagai guru Pak rasanya itu nyambung banget. Tadi dikatakan guru-guru kalau diajak, kebetulan saya ada beberapa teman kuliah baru mengadakan workshop untuk guru-guru di daerah Parung. Ketika datang membawa informasi ini diajak, terus bilangnya nanti ya mesti bayar ya, walaupun bayarnya sebenarnya tidak mahal. Kemudian nanti maunya datang kalau pakai ada uang transport. Jadi memang banyak sekali yang perlu kita lakukan bersama, terobosan-terobosan. Tetapi yang penting tadi Pak Iwan katakan bagi saya adalah kalau kita lakukan dengan video-video singkat yang cuma 4-5 menit, guru tidak perlu memakan waktu banyak untuk belajar hal yang baru. Dan buat kami guru itu mudah, karena kalau guru yang benar itu kerjaannya banyak sekali. Tapi kalau cuma dengan 4 menit bisa nambah cara baru yang saya bisa pakai besok di kelas biar anak-anak senang, itu pasti guru-guru akan senang. Dan kalau sudah merasakan manfaatnya, insya Allah akan mau lagi, cari lagi, minta lagi. Jadi kita lakukan yang kecil-kecil dulu ya Pak ya, tetapi itu bisa membangun yang lama-lama nanti jadi kasmaran belajar, kalau kata istilahnya Pak Iwan. Kemudian mungkin IGI, ini ada teman-teman dari IGI dari BINAT bisa menjadi hub informasi di mana teman-teman dari banyak lembaga bisa masuk ke dalam Facebooknya IGI misalnya atau laman-laman lainnya untuk bisa mendapatkan informasi di mana kita bisa mulai membangun kolaborasi. Dan yang terakhir tadi yang Pak Iwan katakan penting sekali, kita mulai dari diri kita sendiri Pak ya, inisiatif kecil yang realistis, tetapi kita sudah mulai mengambil langkah. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun bangsa ini? Terima kasih banyak teman-teman sekalian, tapi terutama terima kasih banyak pada Pak Iwan Suranto yang sudah memberikan waktunya. Ada mungkin kata penutup Pak?